Hai semua, gue Wasa. Di video kali ini kenanya nyantai aja ya, kita ngobrol-ngobrolnya lagi di rumah juga nih. Anak gue juga dari tadi masih bolak-balik aja sih. Jadi kalau ada suara dari sekitar ya mohon dimaklumi. Harusnya suara gue sih masih lebih kedengeran ya. Nah jadi kali ini tuh gue pengen sharing-sharing aja pemakaian Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Ya ini gue tahu sebenarnya adalah handphone bini gue, tapi lagi tukeran aja dan udah gue pakai selama kurang lebih semingguan. Dan kalau teman-teman juga ikutin Instagram gue pasti tahu dong kalau gue itu adalah pengguna dua smartphone ya. Nah cuma tetap aja Android yang menjadi primary buat gue pakai sehari-hari. Intinya di sini tuh gue mau lebih cerita aja sih soal experience yang bener-bener gue pakai si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini di keseharian gue. Dan beneran deh, apa yang bisa dilakuin di handphone lain di Z Flip 3 ini juga bisa. Nah tapi apa yang di handphone lain nggak bisa, justru cuma bisa di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini aja. Ngerti kagak maksudnya? Sini gue jabarin. Ada 4 faktor nih ya. Yang pertama soal cover screen-nya dulu nih, yang sekarang tuh lebih gede dari sebelumnya, yang bisa ngasih experience lebih banyak. Bisa nampilin notifikasi, jam, bisa kontrol musik juga, foto, atau bahkan kita juga bisa ngasih fitur GIF ya sebagai fitur AOD-nya atau Always On Display. Oke, tapi sebelum teman-teman ngebantah, di handphone lain juga ada bang. Ya, cuma tetap aja guys, di sini tuh dalam prakteknya sering nggak ngedistract kita dalam suatu hal yang nggak penting. Maksudnya gini nih, misalkan di handphone lain ada notifikasi, terus kita mau nggak mau tuh mesti ngangkat handphonenya gitu loh buat ngelihat notifnya ada apaan, karena hurufnya kecil gitu loh, ya kan? Nah tapi kalau di Z Flip 3 ini tuh udah bisa langsung kelihatan kebaca, lebih kebaca lah maksudnya, karena kan cover screen-nya lebih gede gitu loh, tanpa harus ngebuka seluruh si layar handphone ini. Jadi tuh bisa lebih hemat waktu aja tuh, kita tuh bisa tahu mana notif yang penting, mana notif yang nggak penting. Nah sikon kayak gini gue pernah ngerasain pas kemarin lagi diundang sama vendor smartphone lah gitu pokoknya ya, buat meeting gemes ya, karena kan udah mulai corona udah mulai landai, jadi udah mulai ketemu-temu deh. Nah handphone itu kan kayak biasa gue taruh di atas meja kayak gini lah misalkan gitu ya, terus ya ada notif menurut gue nggak penting, tapi dari tempat duduk gue ini kebaca notifnya kayak oke, nggak penting, yaudah ntar aja gue bukanya. Kayak gitu. Jadi gue masih bisa ngelanjutin ngedengerin si vendor tersebut berbicara. Kenanya jadi lebih sopan aja gitu. Gue nggak main handphone pada saat beliau lagi ngomong. Nah tapi yang lagi sering gue taruh di cover screen-nya ini adalah logo gue aja sih. Keren aja gitu, suka muncul pas notifnya hilang dan suka ditanya juga sama temen-temen gue. Tapi buat intinya sih banyak yang bisa dieksplor ya di cover screen-nya ini, termasuk bisa jadi viewfinder juga kalau misalkan kita mau selfie pakai kamera belakangnya, yang biasanya tuh kita sama-sama tahu ya, hasil dari kamera belakang itu lebih bagus ketimbang kamera depannya, ya kan? Apalagi di Z Flip 3 ini tuh kita bisa ngubah lensanya ke ultrawide, jadi bisa lebih luas tangkapannya. Nah sampai sini teman-teman paham lah ya, sesuai kenyataan di faktor pertama ini tuh mungkin handphone lain yang punya layar tambahan bisa juga, tapi gue yakin deh nggak semaksimal Z Flip 3 ini fiturnya. Apalagi experience-nya tuh nggak akan bisa didapetin sih selain di handphone ini. Soalnya cover screen-nya tuh kepake banget di saat HP-nya lagi kelipet. Oke ya, faktor pertama selesai. Sekarang kita lanjut faktor yang kedua, mumpung masih nyambung soal selfie, yaitu size dari handphonenya ini sendiri. Buat gue yang biasa nyoba-nyobain handphone, nge-review handphone lain ya, sampai saat ini tuh belum nemu lagi sih yang secara dimensi dan desain itu kayak si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini, yang bisa dibilang pas dan enak aja gitu loh dipegang sehari-hari. Apalagi kalau dimasukin ke kantong celana gue yang rata-rata tuh celananya ya jeans semua ya. Dimensi tuh bukan cuma kecil sih ya kalau mau diomongin, tapi juga mesti nyari yang compact. Ini percaya nggak percaya, ini tuh temen-temen cewek ya bini gue gitu banyak banget juga yang kepincut sama handphone ini pas pertama kali muncul. Bahkan pas dibawa sama bini gue buat show gitu di kerjaannya ya, mereka tuh kayak gimana ya, kayak gemes aja gitu pas tahu handphone ini tuh dipakein strap juga ala-ala kayak microbag gitu. Dan lebih lanjut soal microbag, ini handphone juga bisa dimasukin di dalam tas kecil itu. Dadah. Lanjut lagi. Maksudnya tas microbag ini tuh, ini handphone ya, bisa dimasukin ke dalam tas sekecil ini contohnya. Guys, jangan coba iseng googling harga tas cewek yang microbag gitu ya. Mesti nyiapin banget mental soalnya.
Tapi ya intinya gitu aja emang. Kalau ngomongin soal ukuran ya, ini handphone emang enak banget buat dibawa-bawa, apalagi masuk keluarin kantong celana jeans kayak yang tadi udah gue bilang. Nah terus lanjut lagi, sekarang kita ke faktor yang ketiga. Ini tuh bener-bener yang menjadi ultimate menurut gue dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Apalagi kalau bukan soal fisiknya alias flex mode-nya yang nggak bisa dilakuin di handphone-handphone lain. Ya bayangin aja, kita tuh bisa lebih leluasa tanpa tripod kalau mau ngapa-ngapain. Nah misalnya kayak gini nih, gue misalnya lagi makan gitu, tapi tetap pengen nonton ya. Nih layarnya ditekukin sedikit aja kayak begini, dan ya udah, gue bisa nonton gitu loh. Garis tengahnya, percaya deh, kalau nonton video ini teman-teman tuh nggak bakalan ngeh dan nggak akan ngeganggu mata teman-teman yang udah lagi asik nonton. Gue berani jamin. Nah tapi biasanya langsung dibantah juga nih sama teman-teman. Kan ada bang casingnya yang udah ada kickstandnya, iya kan? Iya, nggak salah emang. Tapi balik lagi ya, ini kan kita lagi ngomong ini secara default aja. Misalkan tanpa casing, tapi sikonnya kita lagi urgent, lapar banget gitu loh. Tapi tetap pengen sambilan nonton. Ya kali deh mau makan ntar dulu kita beli casingnya dulu gitu ke depan, apa mesen gitu online nungguin datang. Iya kan? Belum lagi kalau ngomongin soal casingnya ya, yang ada kickstand juga sebenarnya tuh ya nggak banyak modelannya, serta bentukannya tuh ya rata-rata begitu-begitu aja sih. Udah hafal banget lah gua tim casing, ya enggak? Nah ngomongin soal casing di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh ada banyak banget casing-casing unik yang bisa kita pakai. Dan balik lagi, mau nonton model begini ya, itu juga ya bisa gitu loh tanpa casing khusus. Bahkan kalau ini sekarang gue lagi posisi pakai casing, gue lepas casingnya masih tetap bisa nonton. Intinya kan karena fisiknya aja. Kuncinya ya balik lagi ada di bentukan fisiknya yang bisa nekuk-nekuk kayak begini. Nah lebih lanjut lagi, kalau posisinya potret juga bisa nih yang kayak begini ya. Kemarin-kemarin itu gue ada meeting online dan gue bisa langsung join. Soalnya gue bisa dibilang tuh kelupaan jamnya yang udah harus masuk ke room meetingnya maksudnya. Ya udah, gue taruh aja di depan meja TV sambil posisi nekuk kayak handphonenya tuh lagi duduk begini. Tambahan juga nih, pas handphonenya lowbat, gue juga bisa sambil ngecas langsung kayak begini dengan mudahnya tanpa ribet di bagian portnya. Ya teman-teman bisa lihat lah sikonnya tuh kalau misalkan buru-buru kita tuh bisa tanpa tripod. Bahkan kalau mau live Instagram juga enak posisinya itu ya. Udah bisa kayak begini guys. Ini teman-teman lihat gue lagi kayak gini, gue mau begini mau live Instagram bisa. Nah ini tuh maksudnya kayak lebih meluasnya lagi soal flex mode yang ada atau sering terjadi di keseharian gue. Kalau di video sebelumnya kan ya paling dipakai sama bini gue buat selfie, tapi kayak ala-ala megang kotak bedak kayak begini gitu ya. In real life tiap orang tuh emang beda-beda prakteknya, tapi tetap sama caranya, yaitu dengan cara ya flex mode seperti ini. Last but not least, ngomongin soal ekosistemnya, oke? Kita sama-sama tahu ya kalau yang ini nih yang ini kan ekosistemnya juga ya paling cuma ke soal produktivitas aja. Tapi gini guys, gue ada satu pertanyaan ya. Apa iya sehari-hari itu cuma soal produktivitas doang? Kalau bisa ekosistem plus, kenapa enggak? Yang ini ya, ini tuh bisa nyambung ke beberapa device-nya yang lain. Tapi semuanya dalam ranah yang sama, yaitu gadget. Nah tapi kalau kita ngomongin ekosistemnya si Samsung ini, atau ya lewat Z Flip 3 ini, so pasti kenanya ekosistem plus menurut gua. Plusnya apa? Yaitu smart home, the next level IoT. Kayak sekarang teman-teman bisa ngeliat di rumah gua ini ada smart TV-nya Samsung. Terus ada juga AC-nya Samsung, ada air purifier Samsung, mesin cucinya juga Samsung, dan dryernya juga Samsung, sama smart tag-nya ini tuh Samsung. Ya semuanya tuh bisa gue kombinasiin dengan gadget Samsung yang gue punya saat ini. Kayak ini gue ada Samsung Galaxy Watch-nya, terus juga ini earbuds 2. Nah, earbuds 2 juga ini ada, smart tag yang tadi udah gue sebut juga ini ada. Semuanya tuh bisa gue kontrol dari satu aplikasi ini aja di SmartThings-nya di ini Z Flip 3. Upgrade lah guys dari standar ekosistem biasa jadi ekosistem plus. Vendor smartphone lain menurut gue sih belum ada ya sampai saat ini yang bikinnya itu udah selengkap Samsung buat kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya,
bukan kehidupan pekerjaan aja. Hidup juga mesti balance lah, masa kerja melulu coy. Enak loh guys, ini pokoknya tuh kalau kita ngontrol alat-alat rumah tangga cuma dari handphone aja. Lebih berasa kita tuh apa ya, ngehandle waktunya tuh dengan santai. Misalkan gue pergi keluar gitu ya sama keluarga, tapi mesin cuci masih belum selesai, masih nyala, ya udah tenang, biarin aja. Nanti di jalan juga kita bisa matiin. Ada notifnya juga di handphone kalau misalkan nyucinya udah selesai. Terus kita mau balik ke rumah, udah bisa kita nyalain AC-nya dari jalan. Jadi nanti pas udah nyampe ke rumah, ruangan tuh udah dingin. Dah, pokoknya soal smart home-nya Samsung ini gue akan bikin video vlog terpisah nanti ke depannya. Stay tune aja. Terus juga nih, kalau mau disebutin lebih lanjut, balik lagi ya soal casing-casing yang tadi, buat buds-nya juga ada. Nih, lihat nih. Ini tuh casingnya mirip kayak si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini kan. Udah kayak Z Flip 3 versi mininya aja. Jadi intinya ini tuh mau menyinggung sedikit soal aksesoris Samsung yang udah makin banyak sekarang variannya. Kesimpulannya, dari yang udah gue ceritain ini, semuanya sebenarnya itu cuma sebagai tambahan aja sih, buat ya tambahan wawasan lah ibaratnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini tuh masih ragu mau beli atau enggak si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Video ini nggak ngebahas soal performa pokoknya, karena ya mayoritas handphone ini tuh untuk pemakaian casual aja dan semuanya tuh aman-aman aja, sampai ke baterainya yang bisa gue bilang lumayan awet. At least kita tuh sehari pasti ngecas, nggak sampai 2 kali sehari. Terus ya, kalau ngomongin antara harga sama fisiknya aja, emang tuh teman-teman nggak pengen ya jajan handphone belasan juta tapi dapat fisiknya tuh yang beda. At least bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Dapat pengalaman baru, dapat penampilan yang juga baru, nggak stay begitu-begitu aja. Maksud gue gini, cobain deh ya kalau ada rezekinya tuh punya sendiri dipakai sehari-hari handphone yang bisa nekuk-nekuk kayak gini. Teman-teman tuh bakalan bisa ngelakuin banyak hal baru yang mungkin selama 1 dekade ke belakang tuh belum ada teknologi kayak begini. Dulu handphone ditekuk-tekuk paling cuma buat SMS sama main main game simple sama buat telepon-telepon aja kan. Soalnya kan dari dulu-dulu bentukan handphone atau ya bisa dibilang bentukan smartphone lah, fisiknya tuh ya rata begini aja gitu loh, rata semua. Semuanya tuh nggak ada yang bisa dimain-mainin dari sisi fisiknya aja. Tapi kalau mau bahas sedikit juga ya, maksud di luar fisik sama harganya, yaitu performa, si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh nggak usah diraguin lagi. Soalnya tuh udah pakai chipsetnya kan Snapdragon 888. Kameranya juga udah masuk banget ke ranah flagship, dan yang menurut gua paling gila ya bisa dibilang ya. Nih handphone lipat kayak begini tuh kok bisa-bisanya sih ya punya rating IPX8. HP lipat kayak gini kan ada ruang terbukanya ya guys, terutama di bagian engselnya sini. Tapi si Samsung itu berhasil bikin handphone ini tuh tahan air gitu loh. Nah, hal inilah yang bikin gue tuh emang lebih milih Android sih sebagai primary, karena gue udah beli barangnya dan udah menjadi milik gue, jadi ya terserah gue mau ngapain aja. Bukannya kita udah beli mahal-mahal, udah fisiknya begitu-begitu aja, terus kita yang udah beli putus gitu ya niatnya, malah tetap kepentok sama sesuatu yang nggak bisa diubah kayak yang kita mau, atau ya terlalu close source gitu loh ya, intinya bukan open source kayak si Android ini. Udahlah, pokoknya apa ya, panjang banget coy video ini. Kayaknya segini aja ya video sharing-sharing kita tuh. Semoga ya teman-teman paham maksud gua kayak gimana di video kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, teman-teman mau ditanyain, monggo kayak biasa tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bisa diskusi bareng. Oke guys, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.